Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 58, dia bilang ya. Sejak hubungan Jordan dan Drew membaik, Drew berusaha meyakinkan Jordan untuk menikahi Ellie. Drew sudah tahu bahwa Jordan telah berpura-pura menjadi lebih lemah dari yang sebenarnya selama 3 tahun terakhir. Meskipun dia belum mengetahui latar belakang keluarga Jordan yang sebenarnya, dia dapat mengetahui dari cara Pablo memperlakukannya bahwa keluarga Jordan jelas bukan keluarga biasa. Bahasa Indonesia. Drew menduga bahwa dia mungkin seorang bos besar. Jika saudara perempuannya menikah dengan Jordan, dia bisa mendapatkan pengaruh dan bertindak seperti tiran di Orlando di masa depan. Drew terus mengirim beberapa foto Ellie kepada Jordan, yang dicurinya dari ponsel Ellie saat dia sedang tidur. Ellie tidak pernah mengunggah foto-foto itu di internet dan hanya menyimpannya di ponselnya untuk dikaguminya sendiri. Meskipun Drew merupakan saudara kandung Ellie, dia bersumpah akan menghajar Ellie jika dia bukan saudara perempuannya. Setelah melihat foto-foto itu, Jordan jelas agak tertarik. Namun, sekarang dia berencana membalas dendam terhadap mantan istrinya, Hailey, dan hanya itu yang bisa dia pikirkan saat ini. Sejujurnya, dia tidak ingin beralih ke orang lain. Setelah menutup telepon, Jordan mendesah. Hailey, kau akhirnya akan menikahi keturunan kaya itu, dan kalian berdua tidak perlu lagi menyembunyikan hubungan kalian. Haha. Jordan tersenyum getir. Awalnya dia ingin mengabaikan fakta bahwa Tyler akan melamar Hailey besok, tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk pergi ke tempat itu sendiri. Dia ingin melihat Hailey dilamar dengan matanya sendiri. Dia ingin mengingat senyum bahagia di wajah mereka. Dia kemudian akan memberi mereka hukuman yang pantas. Jordan menelepon Victoria. Victoria, temani aku ke konser seorang bintang besok. Jam 7 malam. Pusat MW. Seluruh 20.000 kursi di arena dalam ruangan terisi penuh dan gerimis hari ini tidak menyurutkan semangat para penggemar yang antusias. Itulah pesona seorang superstar. Penontonnya berasal dari segala usia, mulai dari remaja hingga orang setengah baya berusia 50-an. Jordan dan Victoria duduk di kursi VIP, yang jelas berbeda dari kursi biasa. Kursi biasa terletak lebih jauh dari panggung, dan penumpang kursi tersebut harus menonton konser melalui layar besar karena mereka tidak dapat melihat penyanyi di panggung dari sudut tersebut. Kursi fisik juga keras dan tidak nyaman. Kursi VIP jauh lebih baik karena menawarkan pandangan panggung yang lebih dekat, dan kursinya jauh lebih nyaman. Jordan duduk di baris pertama, yang hanya beberapa langkah dari panggung. Akan tetapi, Jordan bukan satu-satunya yang mampu membeli kursi VIP. Hai, kebetulan sekali, Jordan dan Nona Clarke. Kita bertemu lagi. Tyler berjalan mendekat, bergandengan tangan dengan Hailey. Mereka duduk tepat di samping Jordan dan Victoria. Jordan memperhatikan bahwa mereka berpegangan tangan di depan umum, sesuatu yang tidak mereka lakukan selama beberapa kali terakhir mereka bertemu. Hati Jordan sakit ketika melihat pemandangan itu. Ada saatnya dia juga berfantasi memegang tangan Hailey sambil menonton konser bersamanya. Ketika Victoria melihat Hailey, ia menyadari mengapa Jordan mengajaknya ke konser. Sebelumnya, ia keliru mengira bahwa Jordan akan merayunya. Victoria menyindir, Tuan Collins, berapa kali Anda melamarnya akhir-akhir ini? Anda benar-benar gigih, ya. Jika Anda benar-benar tidak bisa memenangkan hati Hailey, menyerah saja. Tidak semua orang bisa menikahinya. Tyler tersenyum dan berkata, aku bersedia melamarmu 100 kali, tidak seperti seseorang di sini yang bahkan tidak melamarmu sekalipun dan langsung tinggal bersama Hailey sebagai suami yang tinggal serumah dengannya. Jordan tidak mau repot-repot berdebat dengan Tyler karena ia sudah muak melakukannya. Sebaliknya, ia tetap duduk dengan tenang dan menunggu pertunjukan dimulai. Tak lama kemudian, sang bintang muncul dan membawakan lagu hits klasik yang memicu kegaduhan antusiasme di antara para penonton. Dia menyanyikan banyak lagu yang dikenal oleh penonton. Dia benar-benar pantas menjadi seorang bintang, meskipun usianya sudah akhir 50-an, dia masih bisa bernyanyi dengan sangat apik dan berdansa selama 2 jam penuh sambil menikmati alunan musik. Semua orang terpesona dengan pesona sang bintang. Di akhir konser, sang bintang bermandikan keringat dan terengah-engah. Ia berkata ke mikrofon, saya lelah. Sekarang saya ingin mengundang penggemar untuk datang bernyanyi untuk saya. Bagaimana kedengarannya? Semua orang tahu sudah waktunya untuk permintaan lagu. Banyak penyanyi yang menyertakan segmen permintaan lagu selama konser mereka, tetapi guna mencegah kecelakaan, para penggemar yang akan dipilih untuk naik panggung sudah diatur sebelumnya. Tentu saja, mereka yang membayar lebih banyak uang akan memiliki peluang lebih tinggi untuk dipilih, dalam banyak kasus. Tyler telah lama menghabiskan uang untuk mendapatkan tempat tersebut, jadi pada titik ini, sang bintang menunjuk Tyler dan berkata, mari kita undang teman kita ke sini untuk bernyanyi untukku. Anggota kru menyerahkan mikrofon kepada Tyler, dan semua mata tertuju pada Tyler saat itu.
Tyler berkata, saya ingin memilih lagu berjudul Love Letter untuk pacar saya, Hailey. Selain itu, aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk melamar pacarku. Hailey, maukah kau menikah denganku? Tyler sekali lagi berlutut dan melamar Hailey. Dia mengeluarkan cincin berlian Cartier dari sakunya, yang jelas bukan cincin yang sama yang telah dia persiapkan untuk lamaran sebelumnya. Para penggemar yang hadir pun bersorak dan melompat kegirangan saat melihat itu. Di tengah pesta pora, Jordan tenggelam dalam kesendirian. Victoria berkata kepada Jordan, "Jordan, jika kamu benar-benar masih mencintai Hailey, ini adalah kesempatan terakhirmu." Victoria juga tahu bahwa kali ini, Hailey akan berkata ya kepada Tyler. Mengingat pemahaman Victoria terhadap ayah Tyler, keluarga Collins tidak akan pernah mengizinkan seorang wanita menolak lamaran pernikahan Tyler lebih dari 10 kali. Jordan tetap duduk, tangannya sedikit gemetar. Pada saat ini, dia benar-benar ragu-ragu dan merenungkannya. Haruskah aku bergegas menghentikan semua ini dan memberitahu Hailey siapa aku sebenarnya? Haruskah aku berpura-pura bahwa hal-hal di masa lalu itu tidak pernah terjadi? Haruskah aku menyerah saja dalam balas dendam dan semua rencana yang telah kubuat? Yang Jordan tahu saat ini hanyalah dia masih mencintai Hailey. Namun, sebelum Jordan bisa mengambil keputusan, suara Hailey yang manis dan menyenangkan bergema di seluruh arena. Saya bersedia. Kata-kata itu telah mengakhiri perenungan Jordan. Tyler dengan bersemangat memasangkan cincin berlian di jari manis Hailey. Menatap cincin di jari manis Hailey, Jordan merasa seolah-olah jantungnya telah ditusuk oleh sejuta belati. Wanita yang dicintainya selama 3 tahun kini akan menikah dengan orang lain. Saat mengetahui Hailey berselingkuh, dia dengan tegas memilih menceraikannya. Dia pikir dia tidak akan pernah memikirkannya lagi dan tidak akan peduli dengan siapa dia akan bersama di masa mendatang. Namun, Jordan telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskan seseorang yang dicintainya? Setelah Tyler berhasil melamar Hailey, sang superstar terkejut melihat ke arah Jordan dan berkata, "Kamu juga mau minta lagu? Kita semua bisa bernyanyi bersama." Tyler tercengang. Apakah Jordan menghabiskan uang untuk membuat permintaan lagu juga? Faktanya, Jordan juga tidak tahu mengapa dia akan dipilih karena dia tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk mendapatkan kesempatan itu. Karena pihak penyelenggara konser sudah mengetahui bahwa Jordan akan hadir di konser tersebut, ia secara khusus mengatakan kepada sang superstar bahwa Jordan saat ini adalah pengusaha paling berkuasa di Orlando dan memintanya untuk memberi kesempatan kepada Jordan untuk mengajukan permintaan lagu. Jordan mengambil mikrofon. Saat ini, dia benar-benar ingin melampiaskan emosinya dengan sebuah lagu. Ada beberapa hal yang dapat ia ungkapkan melalui lagu, tetapi tidak melalui kata-kata. Jordan bertanya, "Bisakah aku memainkan alat musik dan bernyanyi sendiri?"